Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di jantung kota kekaisaran, sebuah panggung sederhana berdiri. Beberapa bangunan bobrok berdiri runtuh di sekitarnya. Di bawah bangunan-bangunan yang berhasil tetap utuh, banyak pengungsi berkumpul, mengobrol dan meratap, sesekali tatapan mereka melirik ke arah panggung. Kota kekaisaran yang setengah hancur memperlihatkan kebusukannya, dengan gubuk-gubuk darurat berserakan di mana-mana. Para pertapa masih membersihkan puing-puing, memindahkan mayat-mayat yang telah terkubur selama berhari-hari bersama batu bata, genteng, dan kayu. Daging dan darah menempel di tongkat kayu, mengeluarkan bau busuk yang tak terkelupas. Panggung adalah satu-satunya titik terang di kota. Cao Xiaoli, mengenakan rok merah bersulam, berjalan di belakang panggung bersama beberapa wanita muda. Orang-orang di balik panggung mengutuk penyihir Siming dengan kebencian yang mendalam, meratapi kurangnya belas kasihan dari surga dan kematiannya yang mendadak. Melihat Cao Xiaoli, mata banyak orang berbinar dan mereka berbondong-bondong mendatanginya, dipenuhi sukacita karena bunga indah ini telah selamat dari bencana. Beberapa bahkan menarik wanita parubaya itu ke samping dan mulai membahas posisi dan harga mereka di masa depan, menawarkan jumlah yang sangat menggiurkan. Wajah Cao Xiaoli tenang, seperti seorang wanita bangsawan yang diasingkan, tetapi sekarang, selain berdiri lebih tegap, fitur dan penampilannya membuatnya tampak seperti pohon willow yang baru tumbuh. Rapuh dan menawan, mata Cao Xiaoli sedikit berkedip. Dia melihat beberapa orang yang dikenalnya di antara kerumunan, tetapi tidak satu pun dari mereka mengenalinya. Pertama, Cao Xiaoli, yang terus-menerus khawatir identitas haramnya akan terbongkar, memikul beban berat, mengabaikan penampilannya. Hal ini semakin terasa setelah kematian ibunya. Selama hidup bersama Ning yang panjang, dia mengenakan gaun sederhana yang longgar, rambutnya berantakan, dan wajahnya tanpa riasan. Kedua, mantan rekan kerajaannya telah sangat menderita. Dalam beberapa bulan terakhir, raja telah meninggal, perdana menteri telah digulingkan, dewi yang mereka sembah ternyata adalah penyihir jahat, dan jiwa mereka, yang begitu bangga pada mereka, telah dijarah. Kemudian, sebuah bencana dahsyat melanda, hampir menyapu bersih seluruh kota hingga menjadi reruntuhan. Terlepas dari beberapa teknik pedang, keluarga kerajaan praktis tidak berbeda dari orang-orang biasa. Situasinya sungguh menyedihkan, bahkan beberapa yang selamat dari bencana menjadi gila setelahnya. Dalam semua ini ada tepat di depan mata mereka, dipaku kuat di rak, menjadi sorotan massa. Sayang sekali mereka tidak bisa melukainya lebih lanjut, jadi mereka dengan penuh semangat menunggu pertunjukan yang memalukan ini. Cao Xiaoli berjalan dengan langkah teratai, tampak melangkah hati-hati di atas es tipis, sementara seorang ahli veteran lainnya membimbingnya dalam langkah, baris, dan sikapnya. Meskipun fokus utama adegan itu adalah hukuman bagi sang penyihir, dan hukumannya meringankan atmosfer kota yang menindas, kisah sebelumnya masih membutuhkan selingan singkat. Temperamenmu harus lebih garang dan dingin. Lihatlah wanita di kayu salib itu, lihatlah sikap dan penampilannya yang dingin dan arogan, dan rasakan sendiri. Aktor tua itu menunjuk wanita cantik nan memukau dengan rambut perak dan gaun putih, lalu mengajarinya dengan sungguh-sungguh, pokoknya, nanti akan ada adegan perkelahian. Aku sudah mengajarimu kemarin, kau harus menanganinya dengan baik. Sayangnya, kau terlihat seperti wanita bangsawan di masa lalu. Kau mungkin belum belajar pedang, tinju, atau tendangan dalam kehidupan sehari-harimu. Ini agak sulit untukmu. Cao Xiaoli mendengarkan omelan pihak lain, dan hanya menjawab dengan lembut, aku mengerti. Petik 2. Ngomong-ngomong, nanti, saat kau diikat di rak dan digantung, kau harus tetap bersikap tenang, tegas, dan melawan dengan gigih. Begitulah caramu menggerakkan penonton. Jangan bertingkah seperti boneka penurut. Lihat wanita itu lagi dan tirulah dia. Mungkinkah momok bangsa dan rakyatnya itu boneka porselen sepertimu? Ya, aku tahu maksudku. Cao Xiaoli mengangguk pelan, senyum di wajahnya, sikapnya tanpa celah. Ia menatap langit kota Broken Realm, mengamati kondisi Siming yang sangat menyedihkan. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat malam itu. Niat membunuh yang membara yang mengejarnya masih bagai ujung pisau di punggungnya. Saat itu, dengan rambut perak dan gaun hitamnya, ia tampak seperti perwujudan dewa pembunuh. Setiap lirikan padanya bagaikan menahan rasa sakit yang menyiksa, membakar tulang, melelehkan darah, dan menghancurkan jiwa. Dan sekarang, wanita bak dewa pembunuh ini dipermalukan sedemikian rupa di depan mata penonton. Bibir Cao Xiaoli sedikit melengkung, memberinya senyum sinis. Ia tahu si Maming juga sedang memperhatikannya saat ini. Panggung dibangun dengan tergesa-gesa, dan orang-orang di balik tirai sedang berlatih dengan gugup. Saat pertunjukan benar-benar dimulai, hari sudah sangat larut. Orang-orang terus berdatangan dari kota. Mereka berkumpul di bawah panggung dan membentuk lingkaran besar. Di antara mereka terdapat bangsawan, pengungsi, tunanetra, dan banyak penyandang disabilitas. Kerumunan itu bagaikan ombak, dan semua orang berdesakan dalam arus deras, saling dorong dan berteriak. Dengan suara gong yang nyaring, pertunjukan akhirnya dimulai. Setelah narator membacakan beberapa patah kata, semuanya dimulai dengan meriah.
Cao Xiaoli keluar dari balik panggung, tetapi ia sama sekali tidak takut panggung. Sebagian dari warna lembut dan samar itu memudar. Entah ia sedang membacakan kata-kata atau menghunus pedang, kata-katanya dingin dan tajam. Sosok heroiknya mengundang sorak-sorai meriah dari penonton. Selama 10 tahun ke depan, saya khawatir tak seorang pun akan mampu menandingi posisi teratas di rumah seni. Banyak orang mengatakan hal ini, sosok indah mereka melayang di depan mata. Gaun merahnya menyerupai kembang api yang meledak di langit malam, memukau dan tak tertandingi. Banyak murid dari keluarga bangsawan sudah membayangkan pemandangan setelah restorasi rumah seni, ketika rumah seni akan penuh sesak. Rekan Cao Xiaoli adalah dewa imajinasi mereka. Ia mengenakan topeng dan kostum hitam merah, dengan panji berkibar di punggungnya, dan ia berseru kagum, tampak agung dan agung. Cao Xiaoli beradu jurus sengit dengannya beberapa kali, lalu, seperti yang tertulis dalam naskah, ia berpura-pura kalah dan dilukai oleh sang dewa. Setelah beberapa kali adu jurus yang tajam dan pahit, ia pun ditangkap. Sang dewa kemudian mulai mencatat kejahatannya satu persatu, dan wajah Cao Xiaoli dipenuhi rasa sakit, seolah-olah sang dewa sedang melantunkan mantra untuk mengusir setan. Siming mengamati pemandangan di atas panggung dan mencibir, "Ah, anak-anak bermain rumah-rumahan. Manusia memang lemah dan naif. Apa kau pikir ini bisa mengganggu hati Taoisku? Sungguh tidak realistis." Meski begitu, ekspresinya semakin dingin. Drama itu berjalan perlahan, meskipun membosankan. Siming mengalihkan pandangannya untuk menyaksikan Cao Xiaoli didaftar satu demi satu kejahatannya, lalu diikat di kayu salib. Inilah klimaks drama itu. Mereka menyaksikan dengan penuh semangat saat sang penyihir dihukum, membiarkan penyihir yang tersiksa melihat nasib yang pasti akan menantinya. Tangan dan kaki Cao Xiaoli diikat ke salib, dan tali salib akan menariknya ke atas. Kemudian, pemukulan palsu akan dimulai. Wanita parubaya itu telah menghabiskan banyak waktu membujuk wanita muda itu, yang menyebut dirinya Nona Xianger, untuk setuju. Dia berjanji bahwa jika dia bisa melampiaskan kemarahan seluruh kota hari ini, dia akan menjadi orang paling terkenal di kota itu, bahkan lebih terkenal daripada kaisar. Cao Xiaoli memperhatikan kakinya perlahan terangkat dari tanah. Sorak-sorai kerumunan dan lambaian tangan mereka yang panik tampaknya surut darinya. Salib emas yang sebenarnya tidak jauh. Ular hitam itu menatapnya, pupilnya cekung, seperti boneka tanpa emosi. Dia menatap Siming, senyumnya semakin lebar. Siming tahu dia punya tujuan datang ke sini, dan itu bukan sekadar pertunjukan yang canggung, tetapi dia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan gadis ini. Cao Xiaoli dan salib itu diangkat setinggi gedung. Dari atap, seorang pria muncul, menghunus cambuk panjang, sambil berteriak, penyihir itu sedang disiksa. Ia kemudian mengayunkannya ke sosok montok gadis itu. Kerumunan di bawah bersorak, tetapi tak lama kemudian suara itu mereda dan keheningan menyelimuti. Mereka menatap kosong ke atas, beberapa mengerutkan kening, beberapa menggosok mata, masing-masing bertanya-tanya apakah mereka salah lihat. Cambuk itu, yang diarahkan ke Xianger, berhenti di udara. Sebuah tangan menggenggam ujung cambuk itu. Tangan itu halus, kelima jarinya seperti kait besi, mencengkeram cambuk itu erat-erat. Gadis bergaun merah itu entah bagaimana telah melepaskan diri dari ikatannya. Ia berdiri di puncak salib, menginjaknya, membuatnya sedikit merosot, hampir membuat para pria yang memegang talinya kehilangan pegangan. Ia memegang cambuk panjang itu di tangannya, ekspresinya yang dingin mengingatkan pada ekspresi Siming ketika ia berdiri di panggung hari itu. Apakah ini bagian dari drama? Sepertinya tidak. Venesia, ini pasti penyihir lain. Dia sangat cantik, siapa lagi kalau bukan penyihir? Penonton ramai berdiskusi. Banyak orang panik dan mulai berhamburan ke segala arah. Kerumunan itu bagaikan beberapa aliran sungai yang bertabrakan, memercikkan air yang tak terhitung jumlahnya. Cao Xiaoli menatap penonton dan menyadari bahwa sejak kembali ke kota kerajaan, pikirannya telah berubah total. Yang lain menontonnya bermain di panggung, sementara ia, yang memperhatikan penonton, merasa seperti sedang menonton sebuah drama. Ia tersentak dan dengan mudah merebut cambuk dari tangan lawannya. Ia berdiri kokoh di kaki salib, gaunnya berkibar-kibar seperti awan senja. Tidakkah kalian ingin melihat sang dewi dipermalukan dan dihukum? Apa gunanya para aktor menyiapkan panggung? Tidakkah kalian menginginkan sesuatu yang nyata? Cao Xiaoli menirukan nada tenang Ning Changjiu, suaranya sedingin angin musim gugur. Siming sedikit terkejut. Ia telah mempertimbangkan kemungkinan ini, tetapi di matanya, gadis ini hanyalah orang tak berguna dengan ilmu pedang yang pas-pasan. Bagaimana mungkin ia benar-benar bertemu dengannya? Cao Xiaoli berbalik dan mengalihkan pandangannya. Ilmu pedang selama berbulan-bulan berkelebat di benaknya bagai kilatan cahaya. Energi spiritual langsung meledak di lautan kinya, berputar-putar di sekelilingnya. Ia mengaitkan jari tengahnya di lengan baju, dan tali merah panjang yang telah dipersiapkan melesat keluar. Ia menariknya lurus dan mengayunkannya ke salib emas. Tali merah itu melilitnya dari atas. Dengan putaran pergelangan tangannya, Cao Xiaoli melesat ke langit bagai mural, memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut.
Ular hitam itu, yang menyadari gerakan itu, tiba-tiba membuka rahangnya yang bergerigi dan menerjang ke arahnya, menggigitnya. Gagak itu, yang masih mematuk keilahian Siming, tetap tak tergerak. Cao Xiaoli menatap ular raksasa yang mendekat, jantungnya berdebar kencang. Jurus pedang yang dipenuhi daging dan darah melesat, menusuk bagian tengah dahi ular itu. Raungan ular itu terdengar seperti jeritan puluhan ribu tikus. Cao Xiaoli meraih tali merah, mengalungkannya di atas kepala ular hitam itu, lalu berayun ke punggungnya. Tangannya menekan tubuh ular itu, lalu mengangkat pedangnya dan dengan lihai menusuknya, menembus sisiknya, menembus dagingnya, meremukkan tulangnya. Ular hitam di salib itu meronta-ronta, mencoba melepaskan gadis terkutuk itu. Cao Xiaoli mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan, menarik pedang itu, menyeret daging ular itu bersamanya, melesat ke atas. Sisik ular itu berkobar dalam amarah dan penderitaan, seperti ayam jantan yang bulunya gemetar. Tubuh Cao Xiaoli terdorong mundur oleh hembusan sisik, tak mampu menjaga keseimbangan, dan jatuh ke arah kerumunan. Ular itu membuka rahangnya, memutar lehernya, dan menerjangnya. Cao Xiaoli mengulurkan cambuk panjang di tangannya yang bebas, mengayunkannya, dan tepat mengenai salah satu gigi depan ular itu. Kemudian, memanfaatkan momentum ular itu, ia mengayunkan dirinya ke atas, menghunus pedangnya di udara, dan menusukkannya tepat di pupil ular itu. Ular hitam itu melingkari salib emas, gerakannya lembut, seolah-olah tidak berniat melukai warga sipil atau menghancurkan bangunan apapun. Ini adalah perintah dari penguasa berdosa. Dia tidak akan membunuh mereka yang kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Malapetaka ini, yang dilepaskan oleh energi langit dan bumi yang bergejolak, hanyalah bencana yang tidak pantas, bukan akibat dari tindakannya sendiri. Cao Xiaoli melompat ke atas punggung ular hitam itu, melepaskan seluruh ilmu pedangnya yang telah lama ia kuasai. Sisik-sisiknya hancur di bawah pedangnya. Cao Xiaoli melesat dan menebas dengan ganas, gaun merahnya berkibar-kibar seperti api yang bergerak cepat melintasi dataran hitam. Semua orang menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini dengan jantung berdebar kencang. Bagaimana mungkin gadis kecil yang tampak rapuh ini melepaskan kekuatan sebesar itu? Cao Xiaoli telah menyusup ke kota lagi, menggunakan rombongan itu sebagai agen rahasia untuk menarik perhatian orang banyak, membuat ular hitam itu waspada terhadap serangannya. Bahkan dengan kekuatannya yang terbatas, dia mampu menyatu dengan kerumunan dan melarikan diri. Ini adalah rencana kasar yang telah disiapkan bos untuknya, tetapi ia merasa improvisasinya untuk bergabung dengan rombongan itu adalah sebuah langkah jitu. Cao Xiaoli menginjak ular hitam itu, mencabut cambuknya, lalu menusukkan pedangnya sekali lagi, menembus pupil ular yang rapuh itu. Darah menyembur seperti pilar. 9 bayi ini telah mati berkali-kali sebelumnya, dan inilah jiwa terakhirnya yang tersisa, untungnya diambil dari jurang waktu. Meskipun diberi sedikit kekuatan oleh penguasa berdosa, bagaimana mungkin ia bisa menyaingi puncaknya? Kerumunan itu terlalu besar, dan serangan mereka sangat terbatas. Mereka bahkan telah dilukai oleh gadis kecil ini. Siming mengamati pemandangan di bawah dengan tatapan dingin. Ia masih tidak percaya wanita muda itu bisa membunuh ular hitam itu. Lagi pula, kekuatannya diberikan oleh penguasa berdosa. Orang macam apa dia? Bagaimana mungkin ciptaannya bisa dibunuh dengan mudah? Ular hitam itu mengayunkan kepalanya yang besar, dan energi spiritualnya, seperti embusan angin yang dahsyat, menyapu Cao Xiaoli ke belakang. Genggaman Cao Xiaoli pada pedang melemah, dan hembusan angin yang datang menghempaskannya ke udara. Tubuhnya sesaat kehilangan pijakan, dan ia menatap tanpa daya saat ular hitam itu menerjang ke arahnya. Gadis muda itu menggertakkan giginya, sebuah jurus pedang yang belum pernah ia gunakan sebelumnya terlintas di benaknya. Siming familiar dengan jurus pedang ini, jadi ketika Cao Xiaoli mengangkat tangannya, ia tahu ia takkan mampu melakukannya. Namun sekali lagi, kenyataan menentang ekspektasi Siming. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang merasukinya, ia menyerang dengan pedang itu. Niat membunuhnya yang dahsyat sempat mereda, lalu mencapai puncaknya saat menghantam ular raksasa itu. Darah ular mengalir deras di pedangnya seperti air terjun, menodai gigi ular itu hingga merah tua. Merasa ada yang janggal, Siming segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Pupil matanya mengerut. Di loteng terdekat, tempat Cao Xiaoli sebelumnya berpakaian, seorang pemuda berbaju putih muncul. Pemuda itu mengenakan pedang tanpa nama, tertancap di dahan pohon yang dibencinya, dan tersenyum lembut. Sebelum pergi, Cao Xiaoli mengukir diagram formasi langit terbang kecil yang diperintahkan Ning Changjiu di meja riasnya. Setelah kekacauan dimulai, Ning Changjiu menggunakan kekuatan takdir untuk mengubah nasib bulu hitam itu, menyebabkannya menghantui Yechu, bukan dirinya sendiri. Kemudian, ia menggunakan formasi langit terbang kecil untuk tiba di sini. Namun, para dewa sulit ditipu. Tak lama lagi bulu hitam itu akan terbebas dari takdirnya dan kembali. Kemudian, ia harus menghadapi murka para dewa. Ning Changjiu keluar dari loteng dan berbisik, Cao Xiaoli menggunakan jurus pedang dalam pikirannya. Kemudian Cao Xiaoli benar-benar menebas dengan pedangnya, meninggalkan luka yang sangat besar di tubuh ular hitam itu.
Ning Changjiu menatap ular hitam itu. Ini adalah sisa-sisa Jiu Ying. Iya, juga sumber dari si pendosa. Ning Changjiu menatap Jiu Ying dengan ekspresi yang sangat dingin. Baginya, ini juga salah satu penyebab segalanya. Si Yuan menyimpan jiwa terakhirnya untuknya. Karena arwahmu tak kunjung pergi, aku akan membunuhmu beberapa kali lagi, kata Ning Changjiu dengan tenang, dan pedang di pinggangnya berubah menjadi pelangi panjang berwarna hijau dan terhunus. Cao Xiaoli masih bergulat dengan ular hitam itu. Meskipun pedang telah merobek mulutnya, Jiu Ying tidak merasakan sakit. Ia mengayunkan kepalanya, darah mengucur deras, dan menggigit ke depan. Dalam sepersekian detik, Cao Xiaoli bertukar serangan beberapa kali lagi. Setelah mereka berdua melompat, ular hitam itu mengerahkan seluruh kekuatannya, pertama-tama menjatuhkan pedang dari tangannya, lalu mengayunkan kepalanya seperti palu, menghantamkannya ke tanah. Ding! Denting pedang yang rendah dan tajam bergema di benak ular hitam itu. Kemudian, dengan gerakan aneh, tubuhnya terjulur ke belakang dan menggigit ekornya sendiri. Ning Changjiu melayang di depannya, pedang di tangan, jari-jari terentang, mengganggu takdirnya. Ular hitam itu kurang cerdas, membuat takdirnya lebih rentan terhadap gangguan. Setelah menggigit ekornya, ia melahapnya, mencoba melahapnya dari belakang ke depan. Ning Changjiu menatap Cao Xiaoli yang terengah-engah dan tersenyum, bagianmu belum berakhir. Adegan besar yang ditunggu-tunggu semua orang akan segera tiba. Setelah itu, Ning Changjiu menghunus pedang dari pinggangnya dan, dengan jentikan jarinya, pedang itu melayang di depan Cao Xiaoli. Cao Xiaoli melangkah ke ujung pedang dan mengangguk penuh semangat. Ning Changjiu berkata, jangan berpikir untuk bersikap lembut padanya. Cao Xiaoli tersenyum, tentu saja. Cao Xiaoli menginjak pedang itu dengan kuat, yang melayang ke udara, membawanya tinggi ke atas, tepat menghadap Siming di kayu salib. Pada saat yang sama, di belakang Ning Changjiu, sebuah suara mekanis dan monoton bergema. Menipu raja berdosa, hukuman mati. Ning Changjiu menghela napas, tidak menyangka hukuman itu akan datang begitu cepat. Itu adalah raja berdosa yang diubah oleh bulu hitam. Tentu saja, bulu hitam itu tidak bisa membunuhnya dalam keadaannya saat ini, tetapi dia juga tidak bisa berbuat banyak. Ye Chu sekarang terlalu jauh, dan hukum takdir yang rapuh tidak banyak berpengaruh pada He Yu. Ning Changjiu dengan santai meraih pedang hitam yang tergantung di kayu salib dan menggenggamnya. Api menyembur dari pedang itu, dan pemuda itu, yang memegangnya, beradu di udara dengan bulu hitam raja berdosa. Cao Xiaoli menatap mata Siming dan tersenyum, Tuan Siming, kita bertemu lagi. Mata Siming sedingin salju, wajahnya sedingin es, dan rambut peraknya yang sedingin es memancarkan hawa dingin. Ia secara naluriah meronta, tetapi tak bisa turun dari salib. Apa maumu? Siming menatap Cao Xiaoli, alisnya berkerut. Ia telah hidup selama ribuan tahun, seorang pendeta kedua setelah kaisar di kerajaan dewa, memiliki kecantikan yang tak tertandingi di dunia. Namun kini, seorang gadis remaja berani melayang di hadapannya, memegang cambuk di tangan, tersenyum padanya sementara ia terbaring tak bergerak di atas rak. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Cao Xiaoli menginjak pedangnya dan mendekatinya. Siming kini lemah. Energi spiritual yang dipancarkannya lebih dari cukup untuk menghadapi daun sayuran busuk milik orang biasa, tetapi jauh dari cukup untuk menghadapi Cao Xiaoli, yang kini telah mencapai tingkat penguasaan ilmu pedang. Tangan halus Cao Xiaoli membelai rambut peraknya dengan lembut, lalu menyisirnya di sepanjang helaian rambut yang lembut, ujung jarinya menyentuh pipi Siming, sentuhan yang dekat namun jauh. Tuan Siming benar-benar memiliki wajah yang memikat semua makhluk, kata Cao Xiaoli sambil tersenyum. Ia menyibakkan rambut dari telinganya dan dengan lembut mencubit daun telinganya, memainkannya dengan jari-jarinya. Pipi dan daun telinganya Siming sedikit gatal, tetapi bahkan sekarang, dalam keadaan terkekang seperti itu, ia tetap tak tergoyahkan oleh harga dirinya. Singkirkan tanganmu. Cao Xiaoli dengan patuh menarik tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Wajah Siming berkilat panik. Krak. Detik berikutnya, tangan yang terangkat itu tiba-tiba jatuh, menyentak pipi Siming. Rasa sakit yang membakar menjalar di wajahnya, seperti jarum-jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya menusuknya, dan suara dengungan pelan menggema di telinganya. Di pipi seputih salju itu, terdapat bekas tamparan merah menyala. Mata Siming dipenuhi niat membunuh seperti badai salju, dan amarahnya naik turun di dadanya yang membusung, tetapi semua amarah ini hanya bisa dipendam dalam hatinya. Saat ini, ia bahkan tak punya ruang untuk melawan. Cao Xiaoli mencubit dagunya, menatap wajah yang setengah merah, lalu memalingkan pipinya ke sisi lain, mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Krak, tamparan keras lainnya terdengar. Cao Xiaoli telah berlatih menamparkan wajah selama 2 hari terakhir. Ia telah menamparkan udara puluhan ribu kali. Kini ia telah mewujudkan keinginannya yang telah lama ia dambakan dan akhirnya menamparkan wajahnya dengan sempurna. Siming mengerang kesakitan, mengerucutkan bibir, dan tubuhnya gemetar karena marah. Ia tahu Cao Xiaoli sedang membalas dendam atas malam itu. Cao Xiaoli mengamati wajahnya dan berkata, Tuan Siming, apa kau sedang memikirkan sesuatu yang memalukan? Kenapa wajahmu memerah begitu? Rambut perak Siming menari-nari liar.
Ia menatap Cao Xiaoli dan berkata dengan dingin, kau sudah bersusah payah seperti ini, apa kau hanya ingin mempermalukanku? Ini terlalu lucu, ya. Cao Xiaoli menunjuk ke bawah dan berkata, seluruh kota sedang menonton. Ini bukan lelucon, ini pertunjukanmu, kan, pendeta tinggi Siming. Mendengar ucapan ini, hati Siming tergerak. Ia hendak berbicara, tetapi Cao Xiaoli mengulurkan tangan ke belakang lehernya. Tangan Cao Xiaoli mencengkeram rambut perak lembut Siming di telapak tangannya. Gadis itu menjambak rambutnya dan menariknya ke atas, menatap wajahnya yang terpahat, lalu mengangkat tangannya lagi. Krak, krak, tamparan. Demi tamparan menghujani pipi kirinya. Siming memiringkan kepalanya, rasa sakit menusuk hatinya, bersamaan dengan itu, penghinaan yang menyayat hati. Ia adalah seorang pendeta wanita yang misterius dan kuat, seorang dewi yang mengendalikan nasib seluruh kota. Bagaimana mungkin ia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Semakin tinggi ia jatuh, semakin keras ia jatuh. Kini setelah keilahiannya dilahap, kelemahan manusianya memperlihatkan kerentanan tersembunyinya. Betapa mulianya ia sebelumnya, betapa rendahnya ia sekarang. Harga diri dan harga dirinya runtuh dan hancur di bawah tamparan gadis 17 tahun ini, berubah menjadi luapan kebencian dan amarah. Dari bawah menara, samar-samar terdengar teriakan, pertarungan yang bagus. Petik 2. Semua orang menyaksikan. Cukup, teriak Siming, tak tahan lagi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Nyatakan syaratmu. Kau baru berkompromi sekarang. Cao Xiaoli menamparkan wajahnya lagi. Gadis itu mengayunkan cambuk di tangannya dan menatap pipi kiri Siming yang sedikit bengkak, yang telah merona sejak pelajaran terakhir, seputih porselen. Cao Xiaoli mencubit dagunya, menatap matanya, dan berkata dengan serius, aku ingin kau menandatangani kontrak darah untuk menjadi budak bos yang rendah hati, untuk mematuhi perintahnya selamanya, untuk mengejarnya sebagai iman seumur hidupmu, untuk mempersembahkan tubuh dan jiwamu, untuk melayaninya seperti lembu atau kuda, untuk menanggung pukulan atau omelan apapun, untuk menerima hukuman sebagai hadiah, untuk menganggap teguran sebagai anugerah, dan untuk merasa terhormat karenanya. Apakah itu tidak apa-apa? Siming mendengarkan kata-katanya, dan adegan-adegan penghinaan terlintas di benaknya. Niat membunuh di matanya seakan menjelma menjadi pedang sungguhan, mengiris pria di hadapannya berkeping-keping. Giginya gemeletuk, dan kata-kata yang dibumbui kebencian terucap dari bibir merahnya, kau bermimpi. Bahkan jika aku mati, Cao Xiaoli mengangkat cambuknya dan menyelas sambil tersenyum, bos bilang, kalau kau tidak patuh, aku akan menghajarmu sampai kau patuh. Drama ini baru saja dimulai. Xiaoli akan memberi pelajaran pada Tuan Siming. Langit perlahan menggelap. Seharusnya ia menjadi ratu malam, tetapi kini, di malamnya, ia menghadapi penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Siming yang sedingin es bergetar, daun telinganya, yang nyaris tak terlihat di antara helaian rambut peraknya, berkilau merah seperti ember. Pipi kirinya bengkak. Malam itu, ia menamparkan Cao Xiaoli, tetapi hidup tak terduga. Kini, sebagai seorang tahanan, pukulan itu kembali padanya, 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Bagaikan jutaan tetes hujan yang terciprat bersamaan ke dalam kuali berisi minyak mendidih, kerumunan di bawah sana meledak dalam gemuruh tamparan. Mereka melepaskan rasa takut, merasa seolah-olah hati dan kantong empedu mereka terkoyak. Emosi yang intens meledak bagai bubur kental, membakar anggota tubuh mereka, memancarkan sensasi terbakar yang menyilaukan. Mereka menyaksikan tanpa daya saat ular hitam ganas itu menggigit ekor mereka tanpa alasan dan mulai melahap mereka. Mereka juga menyaksikan gadis yang sangat cantik, seperti dalam legenda, melayang di udara dengan pedangnya, mendekati sang penyihir, menamparkan wajah Siming yang mulus tanpa celah satu demi satu. Suara tamparan menggema di seluruh kota, begitu menggetarkan hingga sorak-sorai tak mampu meredamnya. Siming, yang sedari tadi mengerucutkan bibirnya, tak kuasa menahan erangan kesakitan. Semua orang menyaksikan wanita yang hidup menyendiri di Istana Roh Bintang menanggung penghinaan ditampar di pipi. Kau akan menyesali ini. Siming menggertakkan giginya, dan beberapa erangan kesakitan samar keluar dari hidungnya yang halus. Cao Xiaoli berhenti menamparkan, menatap pipi Siming yang memerah, lalu memutar pergelangan tangannya. Bahkan setelah beberapa bulan, ia masih tak bisa melupakan malam itu. Malam itu, ia dan Ning Changjiu meninggalkan kota dan disergap di ngarai salju. Ia terluka berkali-kali di sepanjang jalan, memuntahkan darah yang tak terhitung jumlahnya, bahkan memuntahkan pecahan-pecahan organ dalamnya. Setelah itu, ia berlatih ilmu pedang dengan tekun setiap hari, agar suatu hari nanti, saat ia berhadapan kembali dengan Siming, ia tak lagi merasa seperti domba yang berkuku empat terikat. Siming bisa melihat kebencian di matanya, dan itu membuat telapak tangan Cao Xiaoli yang memerah gemetar. Jangan buang waktu. Ning Changjiu meronta-ronta dengan bulu hitam itu. Sosoknya mengitari salib emas, terbang tinggi di atas kota, sementara bayangan si pendosa, yang diubah oleh bulu hitam itu, mendengung mengejarnya seperti lalat berkepala hijau. Baik, bos, jawab Cao Xiaoli. Ia segera mengamati sosok Siming yang montok dan mengangkat cambuknya tinggi-tinggi.
Seperti ular raksasa dengan kepala terangkat tinggi, cambuk itu jatuh dengan suara angin yang pecah. Swiss, udara berhamburan, dan ledakan kecil bergema. Kemudian cambuk itu terayun ke bawah, mengisyaratkan teknik pedang kunci dari jilid pertama Sutra Pedang Tianyu, dan menyerang Siming dengan ganas. Derak cambuk tiba-tiba terdengar, pendek dan cepat seperti petasan. Cambuk itu mendarat tepat di depan gaun putih Siming. Ia secara naluriah menegang, tulang selangkanya yang halus menegang di bawah lehernya, menjadi lebih jelas. Getaran dari cambuk itu membuat gaunnya yang seputih salju bergoyang naik turun. Kau belum pernah dicambuk dengan benar sejak kecil, kan? Benar, kau lahir tanpa ibu, tanpa ada yang mendisiplinkanmu. Pantas saja pola asuhmu begitu buruk. Wajah Cao Xiaoli dingin, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, cambuk yang seperti ular itu terangkat kembali, berayun membentuk lengkungan yang berlebihan di antara tubuh mereka. Siming membalas, kau dipukuli seperti anjing liar olehku malam itu, dan sekarang setelah aku berkuasa, kau terlihat sangat jelek dan konyol. Cao Xiaoli berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan bersikap seperti seorang ibu dan mendisiplinkanmu, putri kecilku yang durhaka. Cambuk itu turun, mencambuk gaun putih Siming. Lengan gadis itu terayun semakin cepat. Dalam sekejap, cambuk itu seperti hujan hitam yang deras. Cambuk panjang yang seperti ular itu menyapu tubuhnya, melesat secepat kilat. Di balik kulitnya yang seputih salju, lekuk tubuhnya yang lembut berulang kali menyusut dan menyusut, menyebabkan seluruh pakaiannya memantul bersamanya. Pemandangan itu menyerupai tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam sungai yang dingin di akhir musim dingin, menghantam air, menciptakan gelombang yang bergolak dan bergelombang, ombak menelan salju, rona putihnya bergelombang tanpa henti. Tetesan hujan dan salju sungai berbenturan, saling melahap, kusut dan bercampur, ratapan memilukan itu seperti tangisan malam lumba-lumba dan ikan yang memilukan di bawah permukaan. Siming entah berapa tahun lebih tua darinya, namun ia diejek sebagai putrinya, dan rasanya seperti sedang dicambuk dan didisiplinkan di bawah disiplin keluarga. Niat membunuh di matanya semakin kuat, tetapi salju dan angin yang kental berkibar dan berkumpul di bawah cambukan itu. Sekarang, terjepit oleh paku penghakiman, tubuhnya tak jauh berbeda dari seorang wanita fana. Gaun seputih saljunya, meskipun jubah aula roh bintang, tak mampu meredam banyak kekuatan itu. Ia merasakan sakit yang nyata di sekujur tubuhnya, dan erangan pelan lolos dari bibirnya yang merah padam. Kalau kau benar-benar tak tahan lagi, teriaklah. Ibu akan memperlakukanmu dengan baik, desak Cao Xiaoli. Cambuk di tangannya bagaikan pedang, mencambuk Siming berulang kali. Terjepit di rak, Siming terpaksa membuka tangannya, tak mampu melawan. Siming berkata dingin, ini hanya momen kenikmatan. Saat Raja Kejahatan datang, tak seorang pun dari kita akan bisa lolos. Lepaskan aku sekarang, dan aku mungkin bisa membantumu. Kau benar-benar tidak ingat pernah dipukuli. Apa kau belum menemukan jati dirimu? Kau hanya pelayan rendahan. Aku bisa memarahimu, memukulmu, membiarkan siapapun mempermalukanmu. Kau harus menanggung cambukan lembut ini saja sudah merupakan belas kasihan dari bos. Cao Xiaoli menatapnya dengan tenang. Rasa sakit bercampur sensasi aneh menggerogoti tubuh Siming. Meskipun gaun putihnya adalah jubah, hantaman keras telah membuat banyak bagian sutranya layu, dan gaun yang sudah tipis itu tampak robek setiap kali dicambuk. Cao Xiaoli memandangi pakaiannya, merapatkan tubuhnya, dan berkata, kau sepertinya sangat suka memakai pakaian. Dan kau selalu memakai beberapa potong pakaian. Secerca ketakutan melintas di mata Siming, tetapi ia berkata, ketika kau mencapai tingkat kultivasi tertinggi, hal-hal eksternal terasa sepele. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu mengerti? Benarkah? Cao Xiaoli bertanya balik dengan kepala miring. Ia mengulurkan tangannya dan meraih ke depan Siming, mendarat di tumpukan salju yang terlalu sulit untuk ditutupi dengan satu tangan. Ia menekan kuat dan tenggelam ke dalamnya. Ia meraih dan memutarnya dengan keras, sambil berkata, kau benar-benar tidak peduli. Wajah Siming tampak lebih pucat. Ia membiarkan dirinya terluka dalam pertempuran itu, tetapi bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya dilecehkan seperti ini, bahkan jika pihak lain juga seorang wanita. Tubuh Siming gemetar, dan suaranya yang dingin dan jernih kembali terdengar dari balik bibir merahnya, bagaimana? Apa kau iri sekarang? Manusia rendahan sepertimu, bahkan dengan kecantikan alami, takkan pernah bisa mendekati kesempurnaan sejati. Di hari-hari biasa, bahkan berlutut untuk menjilati kakiku, Alisnya yang ramping tiba-tiba berkerut, dan jari-jari kakinya melengkung ke dalam, meninggalkan bekas merah terang di kakinya yang seputih salju. Bagaimana mungkin aku tak layak? Bicaralah dengan ibumu dengan baik, nak. Cao Xiaoli menekan jari-jarinya dengan keras, dan rentetan cambukan kembali berjatuhan. Salju berputar-putar di sungai yang dingin, dan angin berhembus kencang. Martabat dan kesombongan Siming meleleh menjadi erangan kesakitan yang tertahan, tetapi ia tetap sedikit terbuka, matanya, sewarna es dan salju yang tak mencair selama 1000 tahun, menampakkan kesombongan seseorang yang tak pernah menyerah. Ratusan cambukan dilayangkan hanya dalam 10 tarikan napas.
Pergelangan tangan Siming yang terbuka dipenuhi bekas cambukan merah halus, dan gaun putihnya robek, memperlihatkan lapisan tipis berwarna bulan. Pipi Siming semakin memerah, kepalanya terkulai lemah, bulu matanya terkulai. Napasnya semakin cepat dan lemah, dan ia tampak hampir sekarat. Cao Xiaoli tahu bahwa ia sedang berjuang dan bimbang. Ia teringat nasihat Ning Changjiu dan terus menekannya secara psikologis. Kau juga bilang kalau raja berdosa datang, kita semua harus mati. Lagi pula itu bukan masalah besar. Tapi kapan dia akan datang? 1 jam, sehari, atau bahkan lebih lama. Selama ini, aku bisa membiarkanmu menanggung hinaan tanpa henti. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa cambuk ini hanyalah belas kasihan bos untukmu. Jika kami benar-benar ingin mempermalukanmu, kami punya banyak cara untuk melakukannya secara perlahan. Cao Xiaoli menunjuk ke arah kota dan berkata kepada Siming sambil tersenyum, kau lihat orang-orang di bawah. Kau lihat cara mereka memandangmu sekarang. Dulu, kau dewi di awan, dan mereka lumpur di tanah, tapi sekarang, kau domba yang bulunya bisa dilucuti sesuka hati, dan di bawahmu ada ratusan serigala lapar. Sebenarnya, aku sangat penasaran, dengan tubuhmu yang sempurna, bisakah kau memberi makan semua serigala dengan tubuhmu sendiri? Cukup, potong Siming tajam. Suara Cao Xiaoli yang berirama menusuk pikirannya, dan semangatnya yang sudah rapuh pun goyah bagai gerimis. Ia tak habis pikir bagaimana, hanya dalam beberapa bulan, gadis terkutuk ini bisa menjadi seperti sekarang. Sambil merenungkan hal ini, ia sedikit menundukkan pandangannya, menangkap bayangan yang terjerat dengan Heiyu, dan memutuskan bahwa itu pasti Baisa. Cukup, tanya Cao Xiaoli. Pada akhirnya, kita semua mati, tapi kita mati sepuas hati, sementara kau menanggung setiap penghinaan. Tentu saja, kau takkan pernah punya kesempatan untuk membalas dendam. Tapi jika kau menyetujui syarat kami, semuanya akan berbeda. Jadi, bisa dibilang, kami di sini untuk menyelamatkanmu, untuk menjadi penolongmu. Siming menatap gadis berambut gelap dan bergaun merah itu, memperhatikan kata-kata itu mengalir dari bibirnya yang lembut. Rasa sakit yang terus menjalar di sekujur tubuhnya terasa seperti angin dingin yang menusuk tulang. Aku tak bisa menjadi budak siapapun. Angin dan salju di mata Siming tiba-tiba mereda. Ia seolah menyadari sesuatu dan berkata, kau tak perlu berpura-pura. Aku tahu kau juga membutuhkanku. Kau tak ingin mati, jadi kau tak tega melihatku mati. Cao Xiaoli sedikit mengernyit, berpikir bahwa wanita ini memang pantas dicambuk. Begitu cambuk berhenti, ia akan punya waktu untuk bernapas. Jika kau bersedia menjadi budak, tentu saja kau tak perlu mati. Jika kau bersikeras menderita penghinaan selama beberapa hari dan malam lalu mati, maka aku hanya bisa merasa menyesal. Cao Xiaoli menamparkan pipinya yang sedikit memerah dengan cambuk dan berkata, sekarang kita telah lolos dari kematian. Kita semua akan mati. Yang terakhir masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Semua terserah padamu untuk memutuskan. Bibir Siming tiba-tiba mengerut, dan senyumnya sedikit sedih, kau telah mempermalukanku begitu banyak, dan sekarang kau ingin aku bersedia menjadi pedangmu. Apa kau pikir aku akan setuju? Cao Xiaoli menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga bilang ini baru permulaan. Paling-paling, ini akan menebus dendam kita sebelumnya. Nanti, aku akan membiarkanmu, teratai yang tumbuh di antara es dan salju, merasakan kekotoran dunia. Apakah Ning Changjiu yang mengajarkan semua ini? Tanya Siming dingin. Cao Xiaoli berkata, melepaskan kebencian tidak perlu diajarkan. Siming melihat Cao Xiaoli mengangkat cambuknya lagi. Meskipun cambuk itu belum mengenainya, rasa sakitnya sudah seperti ilusi. Ia harus mengakui bahwa ia agak takut dicambuk. Penghinaan ini terasa menyakitkan, baik bagi jiwa maupun raga. Tanpa sadar ia menegang, bersiap menerima pukulan lain dari Cao Xiaoli. Namun Cao Xiaoli tidak melakukannya. Ia dengan lembut menjentikkan tangannya, mencengkeram ujung cambuk. Kemudian, ia menggunakan cambuk yang bengkok itu untuk mengangkat ujung rok Siming dengan lembut dan meraihnya. Kaki ramping Siming yang seputih salju langsung menegang, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Hentikan, Cao Xiaoli berkata, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Aku hitung sampai 3. Jika kau tidak memutuskan, aku akan menelanjangimu dan membiarkan semua orang di kota melihat tubuh pendeta Siming yang gagah, penuh bekas cambuk. Siming merasakan gesekan cambuk kasar di pahanya saat perlahan naik. Siming menatap gadis kekanak-kanakan bergaun merah di hadapannya. Statusnya begitu tinggi, bagaimana mungkin ia memohon belas kasihan pada seorang gadis kecil? Malam perlahan turun, yang juga memberi Siming kenyamanan psikologis. Setidaknya apapun yang terjadi di sini, warga sipil rendahan di bawah panggung tidak dapat melihatnya. Namun Cao Xiaoli tampaknya dapat melihat pikirannya dengan jelas. Ia meraih tali merah dan mengayunkannya ke arah panggung. Beberapa lentera merah terang mengikuti tali merah dan mendarat tepat di salib, menerangi wajahnya. Cao Xiaoli tersenyum tenang dan berkata, Nyonya Putri Malam, ini lentera yang kuberikan padamu. Apakah kau menyukainya? Siming tersenyum getir. Ia begitu lemah saat itu hingga tak ingin berkata sepatah kata pun. Cao Xiaoli menatap wajahnya, mencengkeram rahangnya, dan memaksanya untuk menatapnya.
3. Ia mulai menghitung mundur. Siming tetap tak bergeming. 2. Kata Cao Xiaoli dingin, sambil menurunkan satu jarinya lagi. Ia sebenarnya sangat gugup. Jika Siming benar-benar ingin mati, lalu bagaimana dengan misi yang diberikan bos? Alis Siming sedikit berkerut, seolah sedang bergumul dengan sesuatu. 1. Cao Xiaoli menatapnya tajam, kata-katanya terpotong. Saat suara terakhir yang tersisa menghilang, niat membunuh di mata Siming yang beku, bagaikan badai salju, pun memudar. Rasa malu dan dendam yang diremas hingga ekstrim, tidak meledak seperti banjir, melainkan seperti bunga dandelion yang tertiup angin. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benak Siming. Emosi manusiawinya kusut dan terpelintir, seperti benih yang tumbuh dalam kegelapan, tumbuh dari pikirannya, berkembang menjadi bunga-bunga penuh dosa. Namun, keilahiannya yang tak padam juga bagaikan benih kesucian. Mereka terjalin, sulur-sulur terjalin, hitam dan putih terjalin, mencapai keseimbangan mistis yang mendalam. Jauh dari hancur oleh hal ini, hati Taois Siming menemukan berkah tersembunyi. Seiring alam Taoisnya berkembang, retakan kecil di benaknya mulai pulih, menjadi murni kembali. Ia merasa seperti wanita yang santai, lembut, tenang, dan cantik seperti dulu di gang malam, niat membunuhnya tertahan. Cao Xiaoli, menyadari ekspresinya, bergidik. Ning Changjiu juga menyadari keributan itu, ekspresinya sedikit berubah, tahu alam Taois Siming akan mencapai tingkat yang baru. Cao Xiaoli panik, mencambuknya dengan liar, mencoba menghentikannya. Namun wajah Siming semakin tenang, seolah tak tergoyahkan oleh cambukan itu. Kemerahan dan bengkak di wajahnya menghilang, bekas cambukan di kulitnya memudar. Aura keilahian yang samar masih menyelimutinya, dan lekuk tubuhnya yang anggun mendapatkan kembali kecantikan dunia lain mereka. Tepat ketika wawasannya hampir terwujud menjadi ranah dao yang nyata, tawa yang menggema tiba-tiba memecah kesunyian malam, mencapai telinga Siming. Seperti yang diharapkan darimu, Sueci. Bahkan setelah bertahun-tahun, bakatmu tak pernah berhenti memukau. Sueci adalah nama yang dianugerahkan kepadanya oleh kerajaan surgawi ketika ia muncul dari jurang roh janin. Siming, yang tenggelam dalam pikirannya, tanpa sadar membuka matanya. Di langit malam, seekor ayam jantan bertanduk satu mengepakkan sayapnya. Terlentang, Ye Chu, yang hampir hangus terbakar, menghadapinya dengan senyum tipis. Ia melihat sedikit kebingungan di mata Siming dan melanjutkan, "Apa? Setelah bertahun-tahun, kau masih tidak ingat identitasmu?" Memanfaatkan sedikit kebingungan Siming, Ye Chu tiba di depannya dan menunjuk tepat di antara kedua alisnya. Wow, semua rambut dingin di kepala Siming berkibar ke belakang. Sesaat perjuangan melintas di wajahnya. Benang takdir dan waktu bertabrakan, dan sebuah retakan tiba-tiba muncul di alam dao Siming yang hampir terbentuk. Bagaikan batu giok indah di air keruh, cermin bening yang tertutup debu. Diam, raung Siming, energi spiritualnya melonjak. Ye Chu, sambil mengetuk-ngetukkan alisnya, terlempar bersama Sue Yujun. Terlalu lemah untuk melawan, Ye Chu terhuyung dan jatuh, hanya untuk ditangkap oleh Sue Yujun, yang telah mendapatkan kembali keseimbangannya. Mata Siming terpejam, rasa sakit yang tak tertahankan menjalar di hatinya, rasa sakit yang bahkan lebih parah daripada pencurian keperawanan Ning Changjiu di depan umum. Ia berusaha keras, mencoba menangkap kembali perasaan itu. Namun, banyak kesempatan di dunia ini yang langka. Mustahil untuk melangkah ke sungai yang sama. Ia tak lagi bisa menemukan dua bunga di hatinya. Ia telah melewatkan kesempatan untuk mencapai kesempurnaan Dao. Kau, kenapa? Siming gemetar seluruh tubuhnya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan tergerai lemah. Sosok di salib itu tampak kurus dan kesepian. Ia mengangkat kepalanya sedikit, pipinya pucat pasi, kenapa kau tidak bunuh saja aku? Kau menghina dan menindasku. Kau memberiku secercah harapan dan sekarang kau ingin menghancurkannya. Suichu, 700 tahun yang lalu, apakah aku memperlakukanmu dengan tidak hormat? Sekeras apapun kita bertengkar, kita adalah teman lama dari kerajaan Tuhan yang sama. Jika aku mencapai alam Taoisme, aku akan memiliki kesempatan untuk membawamu bersamaku. Suichu adalah nama aslinya, dan sekarang ia telah memberikan karakter Sui ini kepada Chong Sui. Wajah Ye Chu, tanpa raut wajah, memancarkan senyum yang tak terlukiskan. Sueci, sudah saatnya, dan kau masih ingin menipuku dengan kebohongan-kebohongan ceroboh ini. Padahal, dulu sekali, aku bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan dalam setiap katamu. Ini pikiran yang sangat sensitif. Oh, aku tahu kebenaran dari kepalsuan kata-katamu, tetapi kau tidak tahu bahwa aku tahu. Siming langsung memikirkan banyak hal, teringat saat ia menjadi muridnya dan mendaki selangkah demi selangkah di bawah perlindungannya. Ia telah mengucapkan banyak kata yang bertentangan dengan keinginannya untuk menyenangkan Ye Chu, dan saat itu, ia pandai menyembunyikan ekspresinya. Semua orang bisa merasakan ketulusannya, dan ia juga selalu berpikir Ye Chu tidak tahu. Saat itu, kata-kata Ye Chu mengingatkannya pada banyak kejadian di masa lalu, yang niscaya menambah retakan pada pikirannya yang sudah goyah. Ye Chu melihat perubahan ekspresinya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, sebenarnya, aku tahu kau masih menyimpan simpul di hatimu.
Siming tahu ia seharusnya tidak berbicara, tetapi pada awalnya, ia tetap bertanya, bagaimana mungkin? Ye Chu duduk di punggung Sue Yujun, tersenyum tipis, dan berkata, mungkin kau tidak menyadari bahwa selalu ada bayangan di lubuk hatimu, dan kau telah menghindarinya. Setelah Siming lahir dari jurang jiwa janin, perjalanannya di jalan ini begitu mulus, bagaikan dinding putih tanpa cacat, tanpa ada yang kurang sempurna. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memiliki bayangan yang tak terhapuskan di hatinya? Ye Chu berkata, awalnya, aku tidak tahu dari mana bayangan itu berasal. Sampai tadi, aku melihat sorot matamu saat kau menatap Cao Xiaoli, dan aku langsung mengerti bahwa asal mula bayangan itu berasal dari runtuhnya kerajaan dewa 700 tahun yang lalu. Siming berkata dengan acuh tak acuh, runtuhnya kerajaan dewa merupakan pukulan berat bagimu dan aku, tetapi kondisi mental kita di alam legendaris bagaikan batu dewa di awal dinasti Yuan. Bahkan jika dunia hancur dan kembali kacau, bagaimana mungkin itu meninggalkan jejak di hati Dao kita? Ye Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan kerajaan dewa yang runtuh, tetapi kau melihat seseorang yang seharusnya tak kau lihat, dan orang itu menghancurkan obsesimu. Siming mengerutkan kening, seolah teringat sesuatu, dan retakan di alam Dao terus retak tak terkendali. Ye Chu melanjutkan, kau selalu percaya diri sebagai wanita paling sempurna di dunia, dan kita takkan pernah bertemu 3 penguasa wanita kerajaan ilahi lainnya. Selain mereka, kau sungguh wanita paling sempurna di dunia. Inilah harga dirimu yang unik dan tak tergoyahkan, tetapi harga dirimu telah hancur 700 tahun yang lalu. Ye Chu mengangkat kepalanya, seolah tenggelam dalam ingatan yang samar. Ia terkekeh pelan, meskipun aku tak ingat apa yang terjadi saat itu, aku bisa menebak dari bayangan di hatimu bahwa orang yang menghancurkan kerajaan ilahi kita juga seorang wanita yang bahkan lebih sempurna darimu. Sayangnya, kau melihat wajah aslinya saat itu. Mungkin kau siap menghadapi kematian, rela hidup dan mati bersama kerajaan Tuhan, atau mungkin kau dipenuhi rasa takut, gemetar di bawah pedang orang itu. Bagaimanapun, bayangan itu masih tertinggal di benakmu. Sekalipun kita tak bisa mengingat peristiwa itu, hati Daomu takkan berkhianat. Ye Chu mendesah. Meskipun aku tak percaya kesimpulan ini, mungkin saja orang itu seorang wanita, lebih cantik dan lebih berkuasa daripada dirimu. Ini juga menjelaskan mengapa, meskipun memiliki begitu banyak kekuatan, kau belum mampu mencapai Dao selama 700 tahun. Kata-kata Ye Chu bagaikan wahyu, sebuah panggilan bangun. Siming, yang sebelumnya bingung dengan situasi ini, sekali lagi memeriksa hati Dao-nya. Tiba-tiba, sebuah bayangan samar muncul dari keadaannya yang sebelumnya sempurna. Kesadarannya terpaku pada bayangan ini, seolah mencoba memahami sesuatu di dalamnya. Cahaya di mata Siming meredup, pupil matanya yang sedingin es kembali menghitam. Setiap helai rambut yang rontok berkilau dengan keputusasaan yang dingin. Bagaimana mungkin orang seperti itu ada di dunia ini? Bisiknya pelan. Bahkan saat ia berbicara, semua orang bisa merasakan ketidakpastian dalam suaranya. Ye Chu mendesah, Tuhan kita telah dipenggal, jadi apa lagi yang mustahil? Siming, mengamati pemahamannya yang menguap, kondisi pikirannya yang retak, tiba-tiba merasakan gelombang keputusasaan, seolah-olah segalanya telah direnggut darinya. Kenangan tentang gadis remaja, Cao Xiaoli, yang mencambuk punggungnya, muncul kembali, dan ia secara naluriah merapatkan kedua kakinya. Saat kerentanannya yang berdarah dan terekspos, meluap, emosi-emosi aneh, yang tak satu pun berasal darinya, menyelimutinya. Dan kini, musuh bebuyutannya berdiri di hadapannya, satu-satunya yang ia tolak untuk menyerah. Mereka telah bertarung selama 700 tahun. Siming bisa menerima dicambuk oleh Cao Xiaoli dan dihina oleh Ning Changjiu, tetapi ia tak sanggup memperlihatkan kerentanannya di hadapan tatapan Ye Chu. Semakin ia merasakan hal ini, semakin hancur pikirannya. Apakah kau di sini untuk menertawakanku? Siming tersenyum sendu, matanya sedikit terpejam. Ye Chu tersenyum dan berkata, iya. Kemudian ia menatap Cao Xiaoli dan berkata, sepertinya pendeta itu masih belum terlalu patuh. Cao Xiaoli mengangguk dan berkata, aku mengerti. Siming tahu bahwa ia harus menanggung penghinaan dicambuk dan dianiaya di hadapan orang yang telah bertarung dengannya seumur hidupnya. Dia juga tahu bahwa setelah ini, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan Ye Chu lagi. Ning Changjiu. Setelah hening sejenak, Siming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada anak laki-laki berpakaian putih yang terjerat dengan Hei Yu, tidakkah kau akan menjadikanku budak? Budak dan pelayan telah menjadi milik pribadi sejak zaman kuno. Apa kau akan melihatku dipermalukan oleh orang lain? Ning Changjiu tersenyum acuh tak acuh dan sekali lagi menggunakan kekuatan takdir untuk membiarkan Hei Yu menjerat ular hitam itu sementara Hei Yu terbang ke arahnya dengan pedangnya. Ia dengan lembut menekan pergelangan tangan Cao Xiaoli yang hendak mencambuk, lalu menatap Siming. Rambut yang mencuat di pipinya, darah yang mengucur dari sudut bibirnya, matanya yang berpadu antara perjuangan dan keputusasaan, semuanya memperlihatkan kecantikan yang bersemi dari kelemahan dan kesedihan. Apakah kau bersedia menjadi budak? Ning Changjiu menangkup dagunya dengan jari-jarinya, mengangkat pipinya agar ia
bisa menatapnya dengan datar. Budak hina yang menganggap hukuman sebagai hadiah dan teguran sebagai anugerah. Tentu saja, Ning Changjiu berhenti sejenak. Mulai sekarang, terlepas dari hukuman atau omelan, hanya aku yang boleh menyentuhmu. Jika kau masih ingin membunuh Ye Chu, aku bahkan bisa membantumu. Tentu saja, semua ini mengandaikan bahwa kita bisa selamat dari cengkeraman raja jahat ini. Siming terdiam, matanya berbinar dengan emosi yang tak terlukiskan, tetapi tubuhnya tampak melunak. Ia sedikit memiringkan kepalanya, menatap Ye Chu, yang tampak seperti kayu terbakar. Ia begitu lemah sekarang, bahkan lebih lemah dari dirinya sendiri. Jika ia bisa lepas dari cengkeraman ini, membunuhnya mungkin hanya butuh sesaat. Kesadarannya agak kabur. Siming memikirkan cerita itu lagi. Saat itu malam hari ke-6. Hari ketujuhnya akan segera tiba. Ia ragu-ragu dan mulai berbicara perlahan. Ning Changjiu memotongnya, senyumnya sedikit sarkastis, seorang pendeta wanita di kerajaan dewa, apa kau benar-benar bersedia menjadi budak? Lagi pula, aku tidak butuh budak sepertimu. Sambil berkata begitu, ia menurunkan jarinya yang sedang mencubit dagunya. Kau, apa maksudmu? Kepala Siming yang halus bergerak sedikit, ekspresinya bingung. Aku bersedia memberimu pilihan yang bermartabat. Ning Changjiu menatapnya, dan berkata dengan serius, kata demi kata. Jadilah rohku, serahkan kekuasaanmu atas waktu. Jika kau tidak bisa mengalahkan raja yang berdosa, kita akan mati bersama. Jika kau bisa mengalahkan raja yang berdosa, aku berjanji kalian akan hidup bersama. Setelah itu, aku tidak akan ikut campur dalam cinta dan kebencianmu. Demikian pula, aku juga akan melepaskanmu dari kontrak dan memberimu kebebasan. Seorang pendeta kerajaan Tuhan yang menjadi roh orang lain juga tak terbayangkan, tetapi itu jauh lebih baik daripada menjadi gadis budak yang sederhana sebelumnya. Siming tiba-tiba mengerti bahwa ini memang niatnya sejak awal. Menjadi budaknya tidak berarti apa-apa selain memuaskan hasratnya, dan hanya dengan menjadi rohnya ia bisa mendapatkan kekuatannya sendiri. Awalnya ia dengan tegas menolak permintaan ini, tetapi sekarang, ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk menerimanya. Pihak lain telah mengambil langkah mundur, dan ia tak bisa menahan secerca harapan. Sungguh siasat yang kasar. Siming akhirnya mengerti, namun merasa tak berdaya. Ia mendesah pelan, desahannya menghilang di kegelapan malam. Aku bersedia. Setelah beberapa saat, Siming menundukkan kepalanya, rambut peraknya membingkai pipinya, dan ia berbicara dengan lembut. Semua niat membunuh dan kebencian memudar, dan bekas merah yang tersisa di kulit putihnya menjadi bukti ketundukannya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.